Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang tematik tema 4, subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Mari kita simak video berikut ini dengan baik ya. Nah teman-teman, apakah kalian pernah mengetahui tentang istilah illegal fishing? Kali ini kita akan bahas tentang istilah illegal fishing. Illegal fishing merupakan penangkapan ikan yang tidak boleh dilakukan. Mereka menangkap ikan menggunakan bom ikan, kaca sianida, dan pukat harimau. Illegal fishing juga mengakibatkan yang pertama, matinya ikan kecil maupun besar yang terkena bom. 2. Rusaknya terumbu karang. 3. Rusaknya ekosistem laut. Dan yang keempat, banyak ikan kecil maupun ikan besar yang ikut terjaring. Berikut adalah persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaannya adalah sama-sama mencari ikan, sedangkan perbedaannya adalah nelayan tradisional yang pertama, hasil tangkapan sedikit. 2. Tanpa mesin, mengandalkan angin. 3. Keberadaan ekosistem laut terjaga. Sedangkan nelayan modern. 1. Hasil tangkapannya banyak. 2. Menggunakan mesin dan GPS. Ketiga, keberadaan ekosistem laut terancam punah. Nah teman-teman, jika pengambilan ikan tidak dilakukan dengan bijak, maka akan mengancam kelestarian biota laut. Oleh karena itu, manfaatkan sumber daya alam laut dengan bijak ya. Adakah yang tahu apa saja ya hasil dari pengolahan barang tambang? Pengolahan barang tambang seperti pengolahan batu bara dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Diolah untuk menghasilkan serat buatan, zat warna, obat anti kuman, dan lain-lain. Sedangkan pengolahan minyak bumi diambil melalui pengeboran. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah. Selanjutnya diolah dan menghasilkan bensin, solar, oli, dan minyak tanah. Selanjutnya, pengolahan gas alam dapat diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada juga yang terpisah. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Pengolahan barang tambang logam dapat diambil dari alam, masih dalam berbentuk biji. Kemudian biji logam diolah lagi menjadi bahan baku berbagai barang, misalnya biji emas menjadi perhiasan, biji besi menjadi pagar, garpu, panci, dan lain-lain. Pengolahan mineral dapat ditemukan secara alamiah, misalnya di pegunungan banyak ditemukan belerang yang dapat diolah menjadi iodium, batu kapur, asbes, pupuk, pupu mesiu, korek api, kapur, dan lain-lain. Nah teman-teman, ayo kita pelajari tentang kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen adalah orang yang melakukan atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi, sedangkan orang yang menyalurkan hasil produksi disebut distributor. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memakai hasil produksi, sedangkan orang yang memakai hasil produksi disebut konsumen. Berikut adalah proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga ke konsumen. Yang pertama, nelayan menangkap ikan. Selanjutnya, ikan dibawa ke tempat pelelangan ikan. Ketika sudah dilelang, maka ikan akan dikirim ke pasar. Setelah sampai ke pasar, maka para pedagang menjual dagangan ikannya. Setelah itu, para pembeli membeli ikan, dan ketika di rumah, mereka mengkonsumsinya. Nah teman-teman, setelah kalian melihat video sebelumnya, marilah kita bahas pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pendistribusian ikan? Jawabannya adalah
nelayan, tukang pengangkut ikan, sopir mobil, dan penjual ikan. Yang kedua, siapa yang melakukan jual beli barang dalam proses pendistribusian ikan? Jawabannya adalah nelayan dan pedagang ikan di pasar. Ketiga, siapa yang melakukan jual beli jasa dalam proses pendistribusian ikan? Jawabannya adalah supir mobil dan tukang pengangkut ikan. Perhatikan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, di antaranya adalah petani, pedagang makanan, pengrajin, penjahit baju, peternak, dan pembatik. Selanjutnya adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, di antaranya adalah tukang becak, dokter, sopir angkot, guru, tukang tambal ban, dan polisi. Selanjutnya, kita pelajari bersama kalimat konotasi dan denotasi. Kalimat konotasi merupakan kalimat yang mengandung makna bukan sebenarnya. Sedangkan denotasi merupakan kalimat yang mengandung arti sebenarnya. Silakan kalian pause video berikut ini. Ketika kalian sudah memahaminya, silakan melanjutkan video ini. Berikut adalah contoh dari masing-masing kalimat konotasi dan denotasi. Untuk lebih memahaminya, kalian boleh membacanya dengan cara mempause video ini. Ketika kalian sudah paham, kalian boleh melanjutkan menonton video ini. Nah, teman-teman, pernahkah kalian membaca sebuah cerita pendek atau cerpen? Pasti kalian pernah membacanya kan ya? Ya, betul sekali. Cerpen merupakan cerita pendek, yaitu salah satu karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Jika kalian ingin mengetahui isi dari sebuah cerpen, kalian harus membacanya dengan cermat. Selanjutnya, silakan baca buku tematik BSE tema 4. Ayo membaca, halaman 50-51. Jika kalian sudah membaca, silakan lanjutkan menonton video berikutnya. Setelah kalian membaca cerita pendek di buku BSE halaman 50 dan 51, maka kalian bisa mengetahui siapa saja tokohnya, apa saja sih peristiwa yang terjadi, dan inti cerita. Selanjutnya, kalian juga bisa memberikan pendapat tentang cerita tersebut. Misalnya saja, cerita tersebut sangat menginspirasi dan dapat dijadikan suatu teladan. Berisi pesan moral untuk bisa mengatasi masa sulit dengan tidak pantang menyerah dan menggunakan ide bagus untuk menghasilkan uang dengan cara yang baik. Nah, teman-teman, kalian juga bisa menulis cerita. Nah, bagaimana langkahnya? Berikut adalah langkah-langkah menulis cerita atau karangan. Pertama, menentukan tema. Kedua, menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam pikiran. Ketiga, membuat gagasan pokok berdasarkan kerangka utama. 4. Menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Kelima, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Berikut adalah aturan penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca dan memahaminya melalui contoh-contoh yang sudah saya berikan. Kalian bisa pause video berikut. Ketika sudah memahami, kalian bisa melanjutkan videonya. Berikut adalah contoh pertanyaan penulisan huruf kapital. Untuk lebih memahami, kalian boleh pause video berikut. Ketika sudah paham, kalian boleh melanjutkan videonya. Unsur kalimat. Kalimat yang baik dan benar mengandung unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan serta pelengkap. Berikut adalah keterangan dari masing-masing unsur kalimat. Berikut adalah beberapa pola dalam kalimat. Silakan kalian pause video berikut untuk lebih memahaminya. Ketika kalian sudah paham, kalian boleh melanjutkan menonton videonya. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar simbol yang ada di samping berikut. Kira-kira lambang ke sila berapa ya gambar di samping?
Adakah yang tahu apa makna simbol tersebut? Marilah kita simak video pembelajaran selanjutnya. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Berikut adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Yang pertama, tidak mengolok-olok orang lain. Kedua, mengembangkan sikap saling menyayangi. Tiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, berani membela kebenaran. 5. Tidak berperilaku kasar kepada orang lain. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang dibuat untuk memperjelas isi buku atau suatu karangan. Gambar ilustrasi biasanya berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan keadaan alam lainnya. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperjelas sesuatu, misalnya cover muatan pelajaran atau cerita komik. Berikut adalah beberapa contoh dari gambar ilustrasi. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah teman-teman, kalian pahami gambar berikut ini, selanjutnya kalian apresiasi. Misalnya saja, gambar merawat tanaman di atas merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar tersebut memiliki warna yang serasi dan rapi, terutama gambar bunga terlihat sangat bagus. Sekian dari video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum.